01222065 kelas 2C D3 Teknik Listrik. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas pertama pembangkit dan gardu induk. Pertama itu saya akan menjelaskan pembangkit listrik tenaga termal. Termal berasal dari kata termo atau thermal yang berarti panas. Jadi di sini energi panas yang diubah menjadi energi listrik. Dalam pembangkit listrik tenaga termal itu terbagi atas 5. Yang pertama itu PLTU, PLTG, PLTD, PLTB, dan PLTN. Pertama itu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, bisa dilihat gambarnya di atas itu step-stepnya. Yang pertama itu air diisikan kepada boiler dengan gas panas yang akan menghasilkan uap. Nah, kemudian hasil produksi boiler uap tadi itu dipanaskan dengan temperatur tertentu dan tekanan yang tertentu sehingga menghasilkan daya mekanik berupa putaran pada turbin. Nah, kemudian putaran pada turbin itu outputnya pada generator yang berputar pada magnet dengan kumparan yang ada pada turbin. Selanjutnya itu uap bekas atau sisa dari perputaran turbin tadi itu kemudian masuk ke dalam kondensor untuk didinginkan dengan air pendingin yang kemudian berubah menjadi air yang disebut dengan kondensat. Nah, air kondensat itu uapnya kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boiler sampai seterusnya. Kemudian itu yang kedua itu pembangkit listrik tenaga gas. Pembangkit listrik tenaga gas ini memiliki empat struktur penting dalam diagram kerjanya. Yang pertama itu ada turbin gas, kompresor, ruang bakar yang bekerja itu dengan cara udara dengan tekanan atmosfer ditarik masuk ke dalam kompresor, yang kemudian udara itu dibakar dengan ruang bakar dengan tekanan 250 PSI dan dicampur dengan bahan bakar. Kemudian dibakar lagi dengan ruang bakar dengan temperatur yang lebih tinggi, yaitu 2000 sampai 3000 derajat Fahrenheit. Kemudian pembakaran yang merupakan energi termal tadi dengan tekanan tinggi, suhunya itu hasilnya itu kira-kira 900 derajat Celcius. Nah, dari energi yang dipanaskan dihasilkan putaran turbin. Di dalamnya terdapat sidu-sidu gerak dan sidu-sidu diam turbin. Itu ada PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, pembangkit listrik tenaga diesel ini pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula-mulanya. Prinsip kerjanya itu bisa dilihat pada gambar di atas. Prinsip kerjanya itu pembakaran. Yang pertama itu pembakaran bahan bakar diesel disuntikan ke dalam mesin di mana bahan bakar ini terbakar dengan udara yang dipanaskan dan menghasilkan energi panas. Yang kedua itu adanya gerakan mekanik. Pada step kedua, energi panas itu digunakan untuk mendorong piston bergerak yang kemudian menggerakkan poros skrup. Dan yang ketiga itu konversi energi. Nah, gerakan tadi itu kemudian dikonversi menjadi energi listrik pada generator atau turbin. Dan yang terakhir itu distribusi. Energi listrik tadi yang dihasilkan disalurkan melalui sistem distribusi untuk digunakan oleh konsumen. Selanjutnya itu pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, diagram prinsip kerjanya itu bisa dilihat pada gambar di atas. Nah, prinsip kerjanya itu dilakukan dengan cara mengatur banyaknya neutron yang dapat menghasilkan reaksi fisi. Batang kendali dibuat sebagai racun neutron yang berfungsi untuk menyerap neutron. Nah, penyerapan neutron itu yang semakin banyak oleh batang kendali mengakibatkan penurunan jumlah neutron yang bisa mengakibatkan terjadinya reaksi fisi. Dengan demikian, masuknya batang kendali semakin dalam ke dalam teras reaktor akan mengurangi daya yang akan dihasilkan reaktor nuklir, dan begitu juga sebaliknya. Pengangkatan atau pencabutan batang kendali dari teras reaktor nuklir dapat meningkatkan daya reaktor nuklir. Itu daya elektrik yang ada dihasilkan dari proses fisi menghasilkan panas yang kemudian dilakukan konversi energi ke dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan secara umum, yaitu energi listrik.
Secara umum metode yang digunakan yaitu panas yang dihasilkan dari reaksi fisik tadi digunakan untuk memanaskan pendingin yang kemudian digunakan untuk membangkitkan uap. Itu kenapa nuklir, tenaga pembangkit listrik tenaga nuklir itu termasuk ke dalam pembangkit listrik tenaga termal karena dapat mengubah energi panas melalui reaktor neutron tadi menjadi energi uap. Yaitu ada pembangkit listrik tenaga hidro. Seperti namanya, hidro berarti pembangkit listrik ini adalah pembangkit listrik menggunakan air. Nah, yang pertama itu ada PLTA. Gambar diagram kerjanya dapat dilihat pada gambar di atas. PLTA itu memerlukan komponen berupa turbin yang berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memukul sudut-sudut turbin sehingga turbin akan berputar. Perputaran turbin itu dihubungkan ke generator, kemudian generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan proson dan gearbox. Perputaran turbin dimanfaatkan untuk memutar kumparan magnet yang ada di dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang membangkitkan arus AC atau arus listrik bolak-balik. Selanjutnya itu ada PLT mini hidro, PLT mikrohidro, dan PLT pikohidro. Nah, PLT mikrohidro itu memanfaatkan ketinggian dan jumlah debit air pada irigasi. Sedangkan PLT pikohidro itu dia itu mempertimbangkan jumlah debit air yang cukup untuk memutar turbin dengan syarat kecepatan putaran itu minimal 40 rpm. Nah, selanjutnya itu PLT mikrohidro. Nah, PLT mini hidro. Nah, PLT mini hidro itu yang setahu saya hampir sama dengan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, tapi PLT mini hidro ini memutar turbin atau generator untuk menghasilkan daya listrik dengan skala kecil yaitu sekitar 0 sampai 100 kWh.